Dan ini juga numpang. Gua nggak punya rumah masalahnya. Sering numpang di rumah temen gue kayak gini. Kamar kos-kosannya temen, ya pakai apa adanya gitu. Sampai pakai backgroundnya pakai selimut, bantal, apa adanya kasur kayak gitu tuh jadi tempat duduk. Ya dimanapun gua berada, kalau gua mau bikin konten ya udah jadi. Namanya juga konten kreator. Semua konten bisa dikreatorkan. Panas guys. Ya udah, nggak apa-apa lah. Cek 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 cek. Ha, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bikal Mana. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. So guys, jadi di video kali ini gua mau berbagi pengalaman sama kalian semua karena gua itu sekarang lagi perayaan. Perayaan apalah namanya ya, gua itu habis bikin studio room tour lah kayak gitu istilahnya, istilah kerennya itu room tour youtuber kayak gitu ya. Abikal Mana itu youtuber, nggak tahu lah, terserah kalian yang menilai ya. Jadi sebenarnya di belakang gua ini gua fungsikan itu bukan semata-mata untuk peredam suara, tapi lebih ke background. Tampilannya ya seperti ini guys. Mumpung gua lagi ngetes gitu kan, lagi ini ya, lagi review. Ini video pertama gua yang benar-benar sengaja gua bikin, ngetes studio ini, hasilnya suaranya nanti akan gimana. Dengan adanya teman-teman gua yang bermain di depan gua nggak masalah sama sekali. Kita lihat aja hasilnya nanti gimana, oke? Tapi ada baiknya gua itu memperlihatkan sama teman-teman semua bagaimana perkembangan studio YouTube Abikal Mana dari awal bikin video akhir 2018 sampai akhir 2020, yaitu artinya selama 2 tahun gua nge-YouTube, pindah-pindah, ganti-ganti studio, setting-settingnya pindah terus. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Gua kasih tahu kalian, ini video pertama gua. Waktu ini gua di Padang tahun 2018 November akhir 2018 ya. Gua baru belajar ngedit, baru belajar bikin green screen seperti ini, dan gua bikin diri gua kembar. Ngomongnya masih pelan, masih kamera handphone, green screennya setengah jadi, bahkan bukan setengah jadi, emang gak, ya bolehlah 30% ya. Kemudian selanjutnya masih di Padang juga, ini udah lumayan, gua udah mulai memainkan lighting, udah ngerti bagaimana caranya untuk memainkan green screen, padahal ini masih menggunakan kamera handphone saja guys. Masih di tahun 2018 itu ya, gua baru belajar bikin beginian. Entah cinta. Oke, lanjut. Video ketiga gua masih di Padang, gua masih menggunakan green screen karena dindingnya itu di kos-kosan saya di Padang memang udah kotor, nggak enak banget kalau dilihat banyak orang. Kemudian dari Padang gua pindah ke Jambi. Tahun 2019 awal gua pindah ke Jambi. Sebelumnya gua pernah ke Malaysia sebentar bikin konten di sana, tapi nggak ada studionya, oke? Kita bahas studionya saja sekarang. Gue pindah ke Jambi, gue bikin setting studionya seperti ini. Ini semua bahannya, hampir semuanya gue minjem. Ini kursi yang kita pakai adalah kursi mobilnya Bang Evan. Terima kasih Bang udah meminjamkan saya kursi mobil yang warna merah sama hitam. Wah, cocok banget. Keren ya. Iya. Apalah, keren apalah nih. Kemudian green screen yang gue pakai di Padang itu, di bawahnya ini ada apalah, baskom kotak kayak gitu. Biasanya tempat orang naruh batu es kayak gitu, terus ditutup aja pakai green screen ya, biasa kayak gitu. Kemudian ada galon di sini buat properti, dan ada gitar, dan di belakangnya ada juga pintu lemari ya. Apa yang ada di pikiran gua, apa yang unik-unik gua pajang-pajang aja. Dan gua ini memang di belakang ini background hitam ini buat adik gua nge-vape. Dia ya, kita sama-sama pakai studio ini, dia pakai buat nge-vape, gua pakai buat bikin konten-konten YouTube seperti itu. Ini awal 2019. Akhir 2019 gua pindah lagi, kos-kosannya itu di Nusa Indah, masih di Jambi. Backgroundnya biasa aja, putih polos gitu. Dan sebenarnya ini di gudang, tempat kita naruh lemari, baju kotor, pakaian kotor. Sebenarnya di depan gua itu berantakan banget. Di sini juga masih di rumah yang sama, tapi di kamar kos temen gua. Karena ingin merubah inilah, backgroundnya nggak putih-putih terus, ya. Jadi gua coba
pinjam kamar temen gua yang agak lebih gede ruangannya kayak gitu. Gitulah ceritanya ya. Dan ini kamar gua ya disekat pakai triplek. Di sebelahnya ada kamar teman gua lagi, dan kayak menurut gua itu lumayan ya terlihat cukup asik lah ya, ada kayu reng warna hitam kayak gini. 2019 gua masih di TASE di Nusa Indah. Kemudian karena corona gua harus pulang ke desa gua. Akhirnya gua menemukan tempat yang cukup baik, yaitu di rumah tante gua. Kebetulan rumahnya kosong, anak-anaknya juga udah punya rumah sendiri, tante gua di Malaysia. Dan kalau di rumah gua numpang, di kampung itu numpang di rumah nenek. Jadi kalau gua berisik teriak-teriak bikin konten, ya kasihan sama nenek gua. Jadi gua pakai rumah tante kebetulan kosong, ya dindingnya polos aja seperti ini. Di awal 2020 kemarin. Dulu gua upload itu seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu guys. Karena dulu channel gua itu monetnya lama, jadi agak malas gua bikin video. Selama 2020 lah fullnya gua itu dimonetisasi, lama prosesnya gua memperjuangkan monetisasi itu tadi. Next. Nah, kalau studio yang ini ada di belakang kita. Sebelum ini warnanya biru gitu. Kemudian gua setting ya apa adanya gitu. Ini silver play bottom replika. Ini kebetulan di endorse sama Kak Kartika Satya. Ya apa adanya. Mejanya pakai background hitam yang gue pakai sebelumnya. Ini masih gue pakai sekarang nih di bawah kita. Masih awal-awal 2020 sebelum gue pulang ke Kerinci itu tadi guys. Ya dimanapun gue berada, kalau gue mau bikin konten ya udah jadi. Ada juga gua ini masih numpang juga di kos-kosan temen gua, numpang lagi gua guys. Ini juga numpang lagi di rumah orang, bikin studio dadakan. Dan ini benar-benar numpang juga di studio YouTube-nya orang lain. Bukan orang lain, teman lah ya. Dan ada lagi yang numpang di rumah orang juga. Ini juga numpang. Aduh. Ya, sepertilah perjuangan gua bikin konten numpang-numpang di rumah orang, di kos-kosan orang, di kontrakan, di mana-mana. Dan ini juga numpang. Numpang di rumah cewek ini guys yang namanya Nadia Putri gitu ya. Nurmas. Di sini gua tanya langsung, kayak mana lu bikin TikTok kayak gitu. Numpang juga jadinya ya. Pakai apa adanya gitu. Dan ini masih numpang juga di cafe temen gue gitu. Backgroundnya bagus gitu kan, cafe startup kopi di Padang, numpang juga gua. Kemudian numpang lagi nih di cafe orang. Gua nggak punya rumah masalahnya. Mudah-mudahan kalau gua berhasil nanti punya studio sendiri, gua bisa beli rumah, beli kamar kayak apa kayak gitu kan. Jadi studionya permanen, gua nggak numpang-numpang lagi. Ada orang dari luar mau gua undang ke rumah, ayo kemon gitu. Jadi gua nggak perlu ribet kemana-mana, biar orang yang ke rumah gua dan gua bayar gitu. Bukti kalau gua menghargai mereka. Dan kadang-kadang gua bikin konten di luar juga, di gubernuran, ini di gubernuran. Pokoknya di lapangan waktu gua bikin konten apalah bahasa kampung challenge, semuanya gua sering ke lapangan sesekali. Sekarang gua lebih suka di rumah karena memang lagi Covid gitu. Selain di gubernuran Jambi juga gua sering main di Citra Raya bikin konten. Akhirnya sekarang inilah studio. Seperti yang kalian lihat, ini bukan semata-mata untuk peredam suara saja, tapi gua fungsikan untuk background video gua. Ya biar kayak youtuber gitu guys. Ya cukup baik lah ya, biar kelihatan serius gua bikin channel ini, gua merawat channel ini, semangat gitu kan. Apa ngomongnya? Udah masih ada penontonnya enggak sih? Udah nyampe sini udah berapa menit? Udah 14 menit ya. Biasanya kalau udah di ujung itu jarang sih ada yang nonton sampai ke ujung. Kalau kalian nonton sampai ke ujung, komen. Gua nonton sampai ke ujung video loh bang. Makasih banyak. Kalian luar biasa. Mungkin kalian lah orang yang selama ini benar-benar ngikutin gua, benar-benar kepoin channel ini bagaimana perkembangannya. Semoga kita akan berhasil. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.